Terima kasih. Kita harus keluar dari dimensi hidup kita. Dan di sini saya ingin menjelaskan maksudnya pada Anda semuanya. Pertama-tama saya harus menjelaskan terlebih dulu apa yang dimaksud dimensi. Ada yang disebut dengan dimensi pertama, kan? Dimensi pertama adalah ketika dua titik membentuk sebuah garis. Inilah yang disebut dengan dimensi pertama. Adakah dimensi nol? Tidak ada, tetapi katakanlah itu adalah sebuah titik. Bagaimana dimensi kedua? Yaitu jika Anda menghubungkan beberapa garis, Anda akan mendapatkan sebuah pesawat. Inilah dimensi kedua. Nah, sekarang yang dimensi ketiga, yaitu objek yang mengisi ruang. Nah, kita semua hidup di dimensi ketiga ini, ya kan? Nah, kita hidup di ruangan ini. Kita hidup di dimensi ketiga. Nah, tetapi jika kita pergi ke dimensi keempat, maka waktu akan menjadi sesuatu yang ditambahkan pada dimensi ketiga. Baru kita dapat menyebutnya dimensi keempat. Nah, dimensi kelima. Saat ruang dan waktu membengkok, baru kita bisa memasuki dunia keabadian. Dan di saat itulah perlahan-lahan waktu akan menghilang. Dan inilah yang disebut dimensi kelima. Nah, jelasnya begini. Di sini ada ruang di sini, ya. Di sini ada sebuah gagasan waktu, di mana gagasan waktu ada awal dan ada akhirnya. Yang awal disebut alfa dan yang akhir disebut omega. Jadi dimensi keempat mempunyai awal dan akhir. Tapi katakanlah kita membengkokkan ruang di sana. Dalam teori relativitas oleh Einstein diperlihatkan bahwa waktu dapat dibengkokkan. Apa yang terjadi saat waktu membengkok? Yaitu ketika waktu membengkok seperti ini ya, maka titik awal dan titik akhir akan bertemu. Untuk mempertemukan kedua titik, dimensi ini harus membengkok. Ya, sehingga ini menjadi titik kontak. Maka titik ini menjadi titik awal dan akhir. Kenapa bisa seperti itu? Karena awal jadi akhir dan akhir menjadi awal. Jika itu terus terulang, apa yang akan terjadi? Tidak ada akhirnya. Itulah mengapa ini menjadi dunia yang abadi. Nah, jika keabadian memang ada, maka apa yang harus kita tuju dari dimensi keempat? Yaitu memasuki dunia keabadian. Jika keabadian tidak ada, maka tidak akan berhasil. Tapi keabadian itu ada. Ada. Banyak orang yang bilang ketika mereka mati, semua berakhir. Sebagian besar orang berpikir begitu. Tapi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Nah, dimensi manakah yang ditinggali kebanyakan orang? Mereka hidup di dimensi ketiga ini. Untuk dapat melampaui dimensi, Anda harus bergerak dari dimensi ketiga ke dimensi keempat. Ya, tetapi jika Anda melihat kehidupan orang lain, mereka akan sangat beruntung di dimensi ketiga. Karena banyak yang hidup di dimensi kedua atau ada di dimensi pertama. Bahkan ada yang beberapa di dimensi nol. Mereka yang hidup di dimensi nol hanya bisa memikirkan diri sendiri. Mereka sendirian, mereka tidak mempunyai hubungan dengan orang lain. Bagaimana dengan mereka yang di dimensi pertama? Mereka hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang tertentu. Tidak peduli dengan orang yang tidak mereka kenal. Anda tahu orang-orang yang hidup berkelompok? Orang yang hidup seperti itu, mereka tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang itu hidup dalam dimensi pertama. Contoh lain lagi, ada dua orang berkelahi. Maka mereka tidak mempedulikan orang lain yang melihat mereka. Kedua orang yang berkelahi hanya mempedulikan tentang cara untuk mengalahkan orang lain. Hanya itu yang dipikirkan. Lalu bagaimana dari sudut pandang orang lain? Kedua orang itu terlihat sama-sama buruk. Kedua orang ini akan melakukan apapun untuk menjadi pemenang. Begitulah orang di dimensi pertama. Namun, mereka yang hidup di dimensi kedua, mereka
sebetulnya mempertimbangkan bagaimana orang lain melihat mereka. Walaupun mereka sedang berkelahi dengan seseorang, mereka akan memikirkan bagaimana orang lain akan menilai mereka. Dan hal yang sama berlaku pada hubungan yang baik. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, setidaknya pada permukaannya mereka mempedulikan orang lain. Orang-orang seperti ini hidup di dimensi kedua. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup di dimensi ketiga? Mereka atau orang-orang ini tidak hanya memikirkan hubungan-hubungan yang ada di dimensi mereka saja, akan tetapi mereka juga mempertimbangkan hubungan lainnya. Hubungan lain yang ada di luar lingkungan mereka. Begitu. Nah, orang-orang ini dapat melihat melampaui persepsi rekan mereka. Mereka juga bisa lihat sesuatu dari perspektif seorang sponsor, melihat dari perspektif perusahaan, bahkan dari perspektif orang-orang di luar atomi. Mereka orang-orang yang dapat berpikir dalam berbagai dimensi berbeda. Mereka dapat berpikir sesuai dimensi ketiga. Sebetulnya, jika Anda melihat sekitar anak-anak yang sangat akrab dengan lingkungannya, bagaimana perspektif orang tuanya yang melihat dari dimensi lebih tinggi dari anak-anak? Mereka dapat mengenali banyak masalah. Itulah sebabnya mengapa pengetahuan spasial sangat dibutuhkan untuk melampaui dimensi. Nah, selanjutnya, apakah dimensi keempat? Itu adalah mereka yang dapat mencerminkan ide-ide orang lain yang ada di tingkat dan posisi yang berbeda dari mereka. Orang-orang ini ada di dimensi ketiga. Tetapi, bayangkanlah jika mereka dapat menambahkan faktor waktu di sini. Misalnya, akan seperti apa 50 tahun ke depan atau bagaimana dengan 20 tahun ke depan? Orang-orang yang berpikir seperti ini adalah orang-orang yang hidup di dimensi keempat. Saya mungkin hidup dengan baik di dimensi sekarang, tapi bagaimana di masa depan? Saya akan berikan Anda sebuah contoh. Contoh ya. Nah, mungkin saat ini banyak sekali orang yang tidak setuju bahwa Anda termasuk di pemasaran jaringan. Orang-orang ini hidup di dimensi yang berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Anda apa yang akan terjadi dengan kehidupan mereka? Nah, jika Anda dapat melihat masa depan seperti ini, maka Anda dapat hidup di dimensi keempat. Nah, saat kita menuliskan skenario kehidupan adalah agar kita bisa hidup di dimensi keempat. Biasanya, mereka yang kurang memiliki sentuhan realita terlihat sedikit aneh dan disebut sebagai orang yang hidup di dimensi keempat. Kita katakan bahwa mereka tidak berasal dari dunia ini dan mereka hidup berbeda dengan kita. Tapi sebetulnya Anda perlu berpikir seperti itu. Orang lain harus bilang bahwa Anda tidak berasal dari dunia ini. Mereka harus mengatakan bahwa mereka tidak mengerti Anda. Inilah cara untuk hidup dengan sukses. Kenapa? Karena mereka yang sukses tidak hanya melihat kenyataan dalam hidup mereka. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang memprediksi akan seperti apa dunia nanti. Kebanyakan dari mereka akan menambahkan faktor waktu ke dalam dimensi ruang. Mereka memprediksi masa depan. Hanyalah orang-orang yang hidup seperti ini yang akan mendapatkan kesuksesan. Mengapa saya tidak sukses juga walaupun sudah bekerja keras? Itu karena Anda tidak hidup di masa depan. Anda harus memprediksi masa depan dan Anda hidup di dalamnya. Maka dunia akan mengikuti Anda. Tapi kalau dunia Anda taruh di belakang, Anda tidak akan bergerak maju. Belakang kepala Anda akan terpukul oleh dunia. Hingga Anda bilang, saya sangat tidak beruntung. Semua yang saya lakukan selalu gagal. Selalu tidak berhasil. Itu semua terjadi karena Anda tidak bisa membaca waktu. Makanya untuk bisa sukses, Anda tidak bisa hanya hidup di dimensi ketiga saja. Anda harus mempunyai sensasi dari dimensi keempat. Sehingga Anda harus merancang masa depan kehidupan Anda dengan memiliki kesadaran akan realita yang ada sekarang. Lalu Anda harus dapat melihat realita Anda dari dimensi yang berbeda. Lalu Anda harus melihat hidup Anda dari perspektif masa depan. Lalu lihat apa yang bisa Anda ubah. Anda tidak bisa mengubah masa lalu Anda.
Dan sangatlah sulit untuk mengubah hidup Anda sekarang ini. Pertanyaannya, apakah ada cara untuk mengubah kondisi ekonomi saat ini? Ada beberapa cara. Ya, misalnya saja, Anda mungkin akan menang lotre. Tapi bagaimana dengan persentasenya? Ya kan? Sangat rendah malah. Jadi jangan lakukan itu. Ya, karena memenangkan lotre atau mendapat kekayaan dalam semalam seperti ini sangat rendah kemungkinannya. Dengan kata lain, kecil sekali. Bahkan hampir mirip dengan kemungkinan orang yang meninggal karena tersambar petir misalnya. Bahkan orang yang meninggal tersambar petir lebih besar kemungkinannya dibanding memenangkan lotre. Ya, jadi jika Anda berpikir bahwa kemungkinan Anda untuk meninggal tersambar petir sangat rendah, hal yang sama juga berlaku dalam memenangkan lotre. Lebih baik berpikir seperti ini. Itu sebabnya orang yang berkata bahwa mereka akan mengubah hidup mereka dalam semalam, maka sama halnya dengan orang yang sedang bermain judi. Seperti orang yang mendapatkan jackpot, orang yang bisa berubah jadi kaya dalam waktu sekejap. Orang-orang yang seperti ini sebetulnya tidak hidup dengan baik. Ya. Boleh Anda seperti itu? Orang bodoh yang begitu. Karena Anda tidak akan menang pada akhirnya. Nah, sekarang apa yang bisa Anda lakukan dengan tanpa kerugian dan kemungkinan besar bisa menjadi orang sukses? Maka kita harus pergi ke masa depan. Kita harus bisa pergi menembus waktu. Dan juga bisa merancang hidup Anda untuk 3, 5, atau 10 tahun mendatang. Anda harus bisa memprediksi bagaimana dunia akan berubah. Anda sudah dengar bahwa banyak sekali jenis pekerjaan yang hilang kan? Anda sudah dengar itu. Jika pekerjaan hilang, pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu? Anda harus bisa melihat bahwasanya orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu pasti akan mencari pekerjaan lagi. Mungkin akan ada banyak orang-orang yang keluar ke jalanan atau mencari bisnis apa yang bisa dilakukan dengan tanpa modal. Anda harus cari peluang seperti itu. Dan seperti itulah bisnis Atomy. Jadi bagaimana masa depan Atomy? Apakah Anda tahu bisnis Atomy ini akan membaik atau memburuk? Tentu saja membaik. Banyak orang mengatakan bahwa dunia ini akan sengsara dengan kemajuan dari artificial intelligence, AI, dengan perubahan dunia, pekerjaan-pekerjaan akan menghilang sehingga orang-orang berpikir bahwa masa depan akan menjadi sulit. Tetapi mereka yang melakukan bisnis Atomy perlu merangkul masa-masa seperti itu. Saya sudah melihat beberapa orang yang sangat bodoh. Mereka berkata, bila saya menjadi sukses di Atomy, maka saya akan membuka sebuah toko. Aduh, saya jadi frustrasi mendengarnya. Hah? Orang-orang yang berpikir seperti ini tidak akan dapat membaca perkembangan zaman. Anda sekalian tahu kan bahwa dengan diperkenalkannya AI dan drone, dunia akan berubah. Pertokoan offline tidak akan bertahan. Nah, itulah mengapa sebelum itu datang, Anda sekalian harus berubah terlebih dahulu dan menunggu di masa depan. Anda harus membangun hidup Anda terlebih dahulu sehingga Anda bisa membantu kehidupan orang lain. Anda harus meraih sukses lebih dulu. Anda harus menghasilkan 500 juta atau 1 miliar sebulan. Sehingga Anda dapat merangkul mereka. Mereka yang ada di jalanan Anda rangkul. Karena tidak akan lama lagi perkantoran akan menjadi otomatis saat zaman AI datang. Itu pasti. Dan untuk perusahaan kami pun Total penjualan kami sebesar 15 triliun dengan 140 karyawan. Jadi 100 miliar pendapatan per orang. Dan semakin banyak jumlah karyawan, maka jumlah penjualan kami semakin meningkat. Penjualan kami tidak tumbuh proporsional dengan karyawan. Kami berusaha untuk mengotomatiskan kantor kami dan untuk memindahkan seluruh pekerjaan. Itulah yang sedang kami lakukan. Dan itulah alasannya kenapa di Atomy kami menghilangkan pekerjaan dan mengurangi biaya. Dan itulah alasannya bagaimana kami dapat menyediakan produk bagus dan harga terjangkau. Sementara perusahaan lain yang tidak dapat memiliki sudut pandang yang kompetitif ini, mereka pasti akan jatuh dan tutup. Di dalam pasar bebas, perusahaan seperti itu juga dibutuhkan.
Dan sumber daya dari perusahaan-perusahaan yang gagal ini perlu didistribusikan ke badan lainnya. Orang-orang dari perusahaan tersebut harus jadi rekan Anda. Agar ini terjadi, Anda harus dapat memprediksi bahwa dunia akan berubah seperti yang sudah saya jelaskan. Anda harus bisa hidup di masa depan, yaitu kehidupan yang betul-betul membuat Anda sukses. Di mana Anda bisa menghasilkan 500 hingga 1 miliar sebulan. Anda harus hidup di luar realita ini. Saya jelaskan lagi ya. Ini adalah sekarang. Dan ini masa depan. Kita harus melampaui waktu dan pergi ke masa depan. Katakan saja ini 5 tahun ke depan. Anda harus tuliskan skenario kehidupan sesuai dengan yang Anda inginkan 5 tahun mendatang. Jadi tuliskan skenario kehidupan Anda dan bawa mereka ke masa sekarang. Deklarasikan, saya menghasilkan 500 juta sebulan. Saya seorang Crown Master atau Imperial Master yang menghasilkan 1 miliar. Tanamkan ini dalam pikiran Anda. Jalani kehidupan Anda sekarang layaknya seorang Imperial Master. Beginilah Anda di masa depan. Anda harus kehilangan sentuhan realita. Jika Anda hidup di masa sekarang, maka Anda tidak akan bisa mengubah hidup Anda. Anda harus hidup di masa depan, di dunia Anda yang sekarang. Sehingga saat orang melihat Anda, mereka akan berkata bahwa Anda kehilangan sentuhan realita. Jika Anda mendengar itu, berarti Anda punya kesempatan untuk sukses. Akan tetapi, jika bilang ia sangat realistis, ia terbelenggu realita. Ada yang bilang itu terlalu bagus untuk kenyataan. Tidak mungkin. Orang seperti itu terlihat pintar. Tapi sebenarnya tidak ada masa depan untuk orang seperti itu. Kehidupan mereka akan semakin menjadi gelap. Anda harus hidup di masa depan dan mengatakan bahwasanya saya akan menjadi orang sukses di masa depan. Seperti apa wajah Crown Master dan Royal Master? Wajah Anda akan berubah dengan 500 juta. Kira-kira wajah Anda akan seperti ini atau seperti ini? Yang mana? A atau B? Ya, harusnya jadi seperti ini. Sehingga orang yang melihat Anda berpikir bahwa Anda orang yang sukses. Mereka akan merasa seolah mereka melewatkan sesuatu yang penting. Anda harus bisa membuat orang lain merasa seperti ini. Inilah cara untuk menjadi sukses. Inilah metode untuk menjadi orang yang sukses. Ini adalah teknik untuk sukses. Ini adalah ilmu sukses. Kita sedang lihat dari perspektif ilmiah. Anda harus kemana? Ke masa depan. Anda adalah Crown Master 500 juta sebulan, 5 tahun ke depan jadi Imperial Master yang menghasilkan 1 miliar. Anda harus perlakukan orang lain dengan senyuman. Senyuman dari orang yang berpenghasilan 500 hingga 1 miliar sebulan. Dan saat Anda bisa seperti itu, Anda pasti bahagia. Seperti itulah jika Anda berbisnis. Ingat ya, inilah cara sukses di Atomy. Untuk melakukan ini, Anda harus bisa menulis skenario hidup Anda malam ini dengan baik. Karena saya sudah ada di bisnis ini 10 tahun. Saya tahu mana yang akan sukses dan mana yang akan gagal. Ada yang tidak bisa tidur karena menulis skenario mereka. Ada yang menangis sepanjang malam. Dan ada orang yang sangat dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semualah yang akan meraih sukses. Tapi ada orang yang tidak bisa sukses. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana bisa menghasilkan uang ini? Apakah orang-orang ini akan mendengar saya? Orang tidak akan suka MLM. Ini adalah orang-orang yang terbelenggu realita. Ya. Orang-orang dengan tipe seperti ini dapat dipastikan akan mengalami kegagalan. Gagal karena pemikiran negatif mereka. Seperti yang kita lihat, dunia
dunia ini akan berubah. Dan masa depan akan disebut dengan masyarakat mimpi. Akan disebut dengan dunia mimpi. Sampai sekarang ini kita hidup di zaman informasi. Sebelum itu kita hidup di zaman pengetahuan. Sebelum itu lagi disebut zaman industri. Dan sebelum zaman industri disebut dengan zaman agrikultur. Orang-orang harus kuat dan setelahnya mereka harus pintar. Kita ini di zaman informasi. Masa paling matang di zaman ini. Anda bisa mendapatkan informasi dengan sentuhan jari. Anda punya perpustakaan dalam genggaman. Bahkan dokumen-dokumen magister atau bahkan doktor. Kita sedang berada di dalam penghujung zaman informasi. Dan zaman yang akan datang setelah ini disebut dengan masyarakat mimpi. Di zaman informasi Anda harus punya tangan yang cepat dan tangkas. Pada zaman pengetahuan, Anda harus menyimpan banyak pengetahuan di kepala Anda. Dengan itu Anda bisa sukses. Tetapi masih ada banyak orang tua yang berpikir bahwa Anda harus memiliki banyak pengetahuan di kepala Anda untuk menjadi orang yang sukses. Itulah sebabnya mereka memaksa anak-anak mereka belajar. Tidak lama lagi, zaman informasi sudah hampir berakhir. Masyarakat seperti apa yang akan datang? Masyarakat mimpi, dunia mimpi. Siapa yang dapat bermimpi lebih baik? Bermimpi dengan baik berarti bergerak melampaui masa dan pergi ke masa depan. Yaitu membawa masa depan ke masa yang sekarang ini. Jadi ini adalah tentang hidup di masa depan. Semuanya ikuti saya. Hidup di masa depan. Ya, saya yakin setelah ini Anda akan merancang masa depan Anda malam ini. Ini sangatlah penting. Perbedaan besar yang terjadi pada mereka yang melakukannya dan mereka yang tidak. Terlihat sepele, tetapi ini sangat penting untuk menentukan kesuksesan Anda. Saya harap Anda bisa selalu ingat bahwa ini sangat-sangat penting. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.